Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di salah satu daerah yang ada di Taif, yang banyak diceritakan bahwa tempat ini merupakan bahagian daripada tempat di mana dulu Nabi SAW ketika datang ingin berdakwah di sini, beliau dilempari dengan batu oleh penduduk Taif, ya. Nabi SAW kala itu datang ke sini dengan pengharapan yang luar biasa, disambut oleh penduduk Taif. Lalu penduduk Taif mampu untuk menyokong dakwah beliau. Tapi ternyata ketika sampai di sini apa yang terjadi? Yang ada justru mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang ada di sini. Datang baru masuk dilempar batu. Di atas mungkin ini ada batu-batu yang besar begitu ya, ada bukit batu yang besar. Kalau saya mungkin sedikit mencoba untuk merekonstruksi gitu ya. Ini ketika Nabi ingin datang ke sini, lalu dari atas keluar hujaman batu yang membuat beliau terkena lemparan batu di sekujur tubuhnya, yang akhirnya sekujur tubuhnya itu pun memerah karena darah yang keluar dari tubuh beliau. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, perlu juga untuk kita ambil pelajaran bahwa ternyata sekelas Nabi SAW, manusia mulia saja, itu beliau mendapatkan perlawanan dari kaumnya, apalagi kita. Jadi kalau nanti kita mendapatkan perlawanan dari siapapun yang saat ini sedang kita dakwahkan, kita harus paham bahwa itu merupakan bahagian daripada sunnatullah dalam dakwah. Maka sahabat, senyum sajalah ketika di saat kita ingin menyampaikan sesuatu, ada orang-orang yang mencoba untuk mencibir. Senyum sajalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dari kebaikan, ternyata justru terkadang keburukan dunia yang kita dapat. Contoh misalkan, kita kerja di satu tempat, ketika kita ingin mempertahankan keimanan kita, tiba-tiba kita dikeluarkan dari situ. Banyak orang yang tidak suka, kita difitnah dari situ. Itu dalam dunia dakwah merupakan bumbunya. Ya. Seperti Nabi SAW. Karena Nabi SAW pun mendapatkan perlakuan yang sama, ya. Mendapatkan perlakuan yang sama di mana beliau manusia mulia, tidak mutlak harus selalu dijaga oleh Allah. Ini juga yang kedua yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa ketika beliau itu dilempar batu, tidak serta-merta beliau itu dilindungi oleh malaikat, ya, yang akhirnya batu itu tidak mengenai beliau, tapi bahkan beliau sempat berdarah-darah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga ingin menunjukkan bahwa jalan dakwah ini tidak selalu yang namanya yang benar itu selalu dilindungi sehingga dia tidak bisa mendapatkan kesulitan duniawi. Tidak. Justru kalau kita lihat dari 25 nabi dan rasul, banyak sekali dari mereka itu yang menjalaninya dengan berbagai macam bentuk keburukan dalam kacamata manusia. Bagi kita umat muslim yang hidup di era modern ini, tentu tidaklah mudah menerima celaan, hinaan, atau perlakuan buruk lainnya, terutama saat kita hendak berdakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagai manusia normal, mungkin tidak akan mudah menghilangkan dendam terhadap siapapun yang sudah menyakiti dan memperlakukan diri kita dengan tidak baik. Namun demikian, sebagai seorang manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh sikap yang patut diteladani oleh seluruh umat muslim dalam hal berdakwah. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya juga masih berada di kota Taif, ya. Di belakang ini ada salah satu bentuk gunung yang ada di kota Taif. Saya tidak cerita tentang gunung ini, bukan. Tetapi saya cerita ketika Rasul SAW kala itu kembali dari Taif setelah dilempar batu, setelah ditolak oleh penduduk Taif. Beliau kembali berjalan menuju ke Mekah. Seluruh tubuhnya merah dengan darah. Beliau berjalan sampai di satu tempat yang sekarang bernama Qarnul Manazil, ya, Qarnul Tha'alib atau Qarnul Manazil. Nabi SAW sejenak rehat di situ, beristirahat. Tiba-tiba ketika beliau beristirahat di sana, malaikat Jibril datang. Lalu menyampaikan salam kepada Nabi SAW dan mengatakan sesuatu. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau perintahkan malaikat penjaga gunung yang bersamaku ini untuk
mengangkat dua gunung yang ada di Mekah. Dua gunung yang ada di Mekah itu bukan gunung yang ini, bukan, tapi gunung Jabal Abi Kubais dan Jabal Ahmar. Dalam beberapa riwayat menyebutkan dua gunung yang dimaksud adalah gunung ini. Kalau seandainya dua gunung ini engkau izinkan untuk diangkat lalu ditimpakan kepada penduduk Taif, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kita bisa mencoba untuk merefleksikan gitu ya. Dalam keadaan yang sudah berlumur darah, harapan luar biasa ternyata dipatahkan harapannya. Bukan hanya sekedar dipatahkan, tapi disakiti beliau ketika datang ke Taif tidak dapat apa-apa, tapi justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Secara manusia pasti dendam itu ada, tetapi disinilah kita mencintai Nabi SAW dengan akhlaknya yang karimah, dengan akhlaknya yang mulia. Justru di saat seperti itu, apa yang disampaikan oleh Nabi? Wahai Jibril, tidak. Sesungguhnya innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Mereka menganiayaku bukan karena semata-mata benci saja kepadaku, tidak, tapi karena mereka belum tahu saja apa yang aku bawa, wahai Jibril. Kalau seandainya mereka tahu, maka mereka tidak akan memperlakukanku seperti itu. Subhanallah. Disinilah sifat asli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hilm, betul-betul lembut. Nabi tidak bergegas minta kepada malaikat penjaga gunung, angkat semua gunung, timpakan kepada seluruh penduduk Taif, biar mereka merasakan adab karena mereka sudah memperlakukan Nabiullah dengan perlakuan yang tidak baik. Tapi ternyata tidak seperti itu, sahabat. Nabi mengatakan innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak tahu. Nabi betul-betul mengajarkan kepada kita untuk mampu menjadi orang yang bersabar terhadap berbagai macam bentuk halangan dan rintangan dalam dakwah ini, sahabat. Maka pelajaran penting dari sini, kalau saat ini dalam dakwah kita dengan berbagai macam cara kita lakukan ya, atau dengan berbagai profesi yang ada pada diri kita, jangan pernah dalam dakwah kita ketika kita mendapatkan hambatan, ketika kita mendapatkan rintangan, cercaan, cacian, apapun bentuknya, kita mencoba untuk memposisikan diri seperti Nabi memposisikan diri. Mereka mencaci mungkin karena mereka belum tahu. Mereka menghina, mencemooh mungkin karena mereka belum tahu. Kita sudah pakai jilbab, kita mencoba untuk mengajak orang berjilbab, lalu dia katakan, sok suci kamu. Kamu mencoba untuk keluar dari dunia, kamu tidak modern, kamu terbelakang, segala macam bentuk, biarkan saja. Jangan itu membuat kita patah semangat. Terus dakwai mereka, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, maka niscaya mereka tidak akan seperti itu. Yang kedua, apa yang dilanjutkan oleh Nabi? Aku berharap dan bermohon kepada Allah agar tumbuh dari generasi-generasi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang menyembah Allah semata. Masya Allah. Di saat titik nadir tidak ada yang menerima orang Taif akan dakwah Nabi, tapi disitulah Nabi sempatkan berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan dari generasi mereka yang menyembahmu. Ini yang harusnya ada pada seorang da'i. Ketika dakwahnya ditolak, tidak langsung mencemooh, dia mah udah tidak mungkin dapatkan hidayah dari Allah. Jangan. Doakan di sepertiga malam. Doakan dalam waktu-waktu terbaik kita, ya Allah, berikan hidayah pada dirinya, ya Allah. Karena bisa jadi hidayah orang tersebut bukan terletak pada lisan kita di saat menceramahinya, tapi bisa jadi hidayah orang tersebut terletak di saat lisan kita mendoakannya. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, berkunjung ke Taif belum lengkap rasanya bila kita belum mencoba kuliner khas dari kota ini. Ada banyak pilihan rumah makan yang menyajikan berbagai menu masakan Arab, seperti nasi mandi, lengkap dengan daging domba ataupun daging ayamnya. Sahabat yang dicintai Allah, kita merasa sedikit lelah ya jalan-jalan muter Taif. Udah mutar-mutar ke sana kemari, tiba saatnya kita untuk makan terlebih dahulu. Tadi kita tidak sengaja mampir saja selepas dari sholat duhur di Masjid Abdullah bin Abbas. Terus kita lihat ada tempat makan ya. Nah, mungkin ini
ada perbedaan di tempat yang lain. Ini tempat makannya semuanya fresh. Jadi kita tadi dibukain dulu kambingnya, dilihatkan kepada dia, baru dia potong, dia masak. Kita coba cicipi ya makanan yang ada di Taif. Fadal, Ustaz. Ini ada limon ya Ustaz ya. Kita putar. Ini ada kambing dan ayam sahabat. Campuran ya. Ayam kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nasinya besar-besar ya Ustaz ya. Ini mungkin yang berbeda sahabat, bisa dilihat di sini. Nasi dia bukan nasi beras mati yang panjang-panjang. Nah, tapi dia nasi mungkin lebih mirip dengan nasi Indonesia ya. Tapi rasanya justru punya sesuatu yang beda. Dia gurihnya itu meresap di nasinya. Kalau nasi yang panjang, dia misah dan nasinya keras. Kalau ini nasinya pulen, nasinya lembut dan nasinya pulen. Jadi kayak nasi putih di tempat kita, tapi bumbu mandinya meresap. Bismillah, ayo kita makan. Sahabat yang dicintai Allah, dalam surah Al-Furqan ayat 31, Allah berfirman, "Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong." Napak tilas perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita, terutama untuk senantiasa bersabar dan juga terus semangat ketika berdakwah. Kota yang juga dijuluki sebagai Qaryatul Mulk atau desa para raja ini menjadi wilayah paling hijau sekaligus pusat pertanian penting bagi negara Arab Saudi. Di perjalanan menuju Taif, kita bisa menemukan para pedagang yang menjual beragam buah-buahan segar serta aneka jenis tanaman bunga yang sangat cantik. Ketika berada di dalam sini ini tidak merasa kalau saya ini sedang berada di dalam negara Arab Saudi, tapi saya merasa ini seperti di Jakarta, seperti di Indonesia. Coba lihat, nih kembang-kembang bunga warna-warni, Masya Allah luar biasa. Yang mungkin membedakan juga di sini rapi sekali. Penataannya itu rapi, ya, tidak ada tempat yang mungkin kotor karena tanah, mentang-mentang ini merupakan tempat yang menjual tanaman gitu ya, tidak sama sekali. Yang saya lihat justru semuanya ditata dengan rapi dan baik sekali, ya. Berbagai macam bentuk tanaman ya, ini ada cemara, macam-macam semua ada, dan mungkin juga tanaman-tanaman buah di sini juga tersedia, ya. Kita akan coba temui penjualnya. Mana Ustaz? Penjualnya di sana ya? Ayo. Baik. Mungkin nas'al ثمن؟ ثمن بالسرعة قدر الساعة 2. أيوة طيب هذا كم؟ 25. 25 ايش؟ ريال. 25 ريال. 25 real. Ya. 25 real, harganya berarti relatif standar. Hada yukhad min ain? Yusdar min Suria. Oh, diambil dari Suria ya, sahabat. Diambil Suria. Kita coba ambil yang lain. Hada 25. Hada kullu 25, hada 25. Tayyib. Fi samar hada tufah wa burtukal. هذا كله سمر برتقال يوسف تفاح. Burtukal kam? برتقال 65. 65. Jeruk 65 real ya pohonnya. Tayyib namshi hada, khalas na'khud hada insyaallah. Bismillah. Kita ambil oleh-oleh dari Taif. 25 real. Berarti kurang lebih sekitar 90.000. 90.000 atau 80.000 ya. Oleh-oleh dari Taif.